Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku, Mama Pedro Official. Jadi hari ini aku pengen cerita-cerita, pengen berbagi tips buat teman-teman semuanya ya, supaya teman-teman tuh juga bisa gitu hamil bayi kembar seperti aku gitu. Banyak juga gitu yang nanya juga gitu kan sama aku, gimana sih Sin biar bisa dapat bayi kembar gitu. Jadi aku pengen berbagi tips buat teman-teman semuanya. Aku juga bakal cerita pengalaman aku seperti apa dulu waktu aku hamil sekembar. Aduh, ini kenapa lagi mic-nya nih? Tunggulah guys, ini mic-nya tuh gerak-gerak gitu loh. Aku nggak ngerti gimana masangnya. Ya, moga nggak keganggu ya. Aku tuh ngerangkum dari apa yang sudah aku baca gitu, dan aku mau cocokkannya lagi dengan pengalaman aku dulu waktu aku hamil anak aku yang kembar Ray dan Ray gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe ya, bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, bisa juga di like, di komen, juga bisa banget di share di medsos kamu masing-masing ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi kalau kehamilan kembar itu terbagi lagi menjadi dua. Jadi aku mau ceritain dulu nih gimana sih pembuahannya sehingga bisa menghasilkan bayi kembar gitu. Jadi kan bayi kembar ini nih terbagi menjadi dua gitu. Ada namanya kembar identik sama non identik. Nah, untuk kehamilan kembar identik, pembuahannya itu satu sel telur bertemu dengan satu sel sperma, lalu membentuk yang namanya embrio. Nah, jadi embrio ini terus lalu membelah diri gitu, membelah diri menjadi dua, terbentuklah dua janin gitu. Kalau untuk kembar non identik itu ada dua sel telur bertemu dengan dua sel sperma gitu. Jadi dua sel telur dengan dua sel sperma tadi kan ketemu tuh, jadi langsung terbentuk dua janin gitu. Kembar identik itu tuh bener-bener mirip banget anaknya tuh, dari rambutnya, warna kulitnya, terus wajahnya, jenis kelaminnya tuh sama gitu, hampir semuanya mirip gitu. Nah, untuk kembar non identik berbeda gitu, dari wajahnya, rambutnya, warna kulitnya, bahkan jenis kelaminnya pun berbeda gitu, bisa cewek cowok gitu ya. Nah, kalau anak aku si kembar Ray dan Ray itu termasuk di kembar identik karena mereka dua tuh bener-bener mirip banget mukanya, terus jenis kelaminnya juga gitu. Tadi cerita tentang pembuahannya lah dari segi ilmu biologinya gitu. Nah, jadi terus faktor-faktor yang mendukung si ibu untuk bisa hamil kembar tuh apa aja sih gitu. Itu dari postur badannya, usia ibu, berat badan ibu, riwayat keluarga gitu kan. Nah, katanya ibu ini harus hamil di atas 30 tahun gitu. Terus berat badannya tuh harus di atas ideal, harus gendut, harus besar, harus tinggi gitu, postur badannya besar. Nah, kalau aku tuh nggak termasuk di kriteria itu lah, karena aku dulu hamil sekembar itu di umur 27 atau 28 tahun. Jadi aku hamil sekembar itu di bawah 30 tahun gitu. Aku juga dulu waktu hamil sekembar tuh postur badan aku tuh kecil gitu, nggak besar, dan aku juga nggak terlalu tinggi waktu itu gitu. Jadi aku benar-benar nggak termasuk lah di kriteria itu gitu. Terus faktor yang mendukung adalah riwayat keluarga. Di riwayat keluarganya dia tuh memang ada kakeknya dulu gitu ya, yang udah pernah juga hamil kembar cowok, sama kayak kehamilan kembar aku yang ini gitu. Jadi untuk dari faktor riwayat keluarga tuh ada gitu. Cuman kan memang banyak juga lah kehamilan ibu-ibu kembar yang lain yang bisa gitu ya, yang bisa hamil kembar tuh tanpa ada riwayat keluarga. Itu juga ada gitu. Jadi menurut aku itu nggak bisa jadi patokan juga ya, kalau kita ngelihat dari faktor-faktornya tadi itu nggak jadi patokan juga gitu. Jadi kita langsung aja ya ke tips yang pertama. Tips harus lebih banyak mengkonsumsi ubi jalar sama singkong gitu kan. Ubi jalar tuh yang ungu itu ya, ubi yang ungu. Terus singkong itu yang luarnya coklat, tuh dalamnya putih gitu. Kalau aku inget pengalaman aku dulu lagi ya, dulu aku tuh hampir nggak pernah, jarang banget makan singkong gitu. Apalagi ubi jalar juga jarang banget
karena aku dulu hamil kan di kecamatan gitu, bukan di kota besar yang pasarnya tuh lebih lengkap bahan-bahan sayurannya gitu. Jadi agak susah gitu ditemuin singkong. Jadi aku jarang sih sebenarnya makan kayak singkong ubi ini, jarang gitu. Terus yang tips yang kedua, perbanyak konsumsi susu. Nah ini susu juga aku bener-bener hari-hari banget aku tuh minum susu ya. Aku suka banget dulu minum susu, jadi sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kebutuhan aku. Jadi aku mulai minum susu itu dari sebelum hamil, persiapan hamil, terus saat masa-masa hamil, dan masa-masa setelah melahirkan, yaitu di masa-masa menyusui gitu. Jadi di masa-masa itu sih aku selalu minum susu ya, sampai aku tahap masa menyusui Pedro pun aku juga masih minum susu gitu. Jadi ini udah jadi kayak makanan hari-hari juga gitu. Jadi minuman yang akan selalu aku minum tiap harinya gitu. Terus tadi kan ada ubi jalar, singkong, terus harus perbanyak susu, terus perbanyak juga kayak asam folatnya. Asam folat ini juga aku ngerasa ya tercukupi sih ya, karena kan minum vitamin, minum susu, terus ya itu semua pas terkandung juga sih asam folatnya gitu ya. Selain asam folat juga kita harus perbanyak makan sayur-sayuran, kacang-kacangan, tempe-tempean gitu. Dan suami aku juga makan itu gitu, dia suka juga makan kayak kecambah, kayak kacang-kacangan, tempe, karena itu kan juga bagus ya untuk meningkatkan kualitas dari spermanya si suami gitu. Jadi itu beberapa makanan ya yang katanya harus lebih banyak dikonsumsi. Tadi kan kayak ubi, susu, asam folat, sayur gitu kan. Aku tadi nggak terlalu makan tuh di ubinya tadi lah. Ubi singkong aku nggak terlalu suka dan nggak kurang gitu mau konsumsinya. Yang selanjutnya, hamil di saat menyusui. Nah ini aku banget juga. Jadi aku dulu sebelum hamil sekembar itu memang aku dalam masa-masa menyusui si Pedro gitu kan. Jadi kan Pedro ini dulu dia mulai menyusui itu dari 0 sampai 6 bulan dia ASI eksklusif. 6 bulan ke atas Pedro sudah empasi, terus dia juga masih menyusui. Nah jadi sebelum aku hamil positif tuh pun aku memang sedang dalam masa-masa menyusui, dan ini tuh terbukti di aku gitu. Terus tips yang berikutnya adalah coba untuk hamil setelah kamu mengkonsumsi pil KB. Kalau ini aku nggak termasuk ya, karena aku tuh bener-bener nggak ada minum sebelum aku hamil si kembar. Aku tuh nggak ada minum pil-pil KB, itu juga nggak ada gitu. Nggak ada minum obat-obatan yang mengandung hormon lagi gitu kan. Jadi ini juga menurut aku nggak terbukti ya di akunya gitu. Tapi kan ini pengalaman aku ya guys, belum tentu ya, mungkin aja di pengalaman ibu-ibu kembar yang lain tuh sama gitu terbukti. Kalau aku kan ada beberapa aja gitu yang terbukti gitu. Tadi ya tips-tipsnya buat teman-teman yang juga pengen hamil kembar. Ini adalah tips-tips alami ya yang bisa banget teman-teman coba di rumah, teman-teman praktekkan, teman-teman konsumsi dengan suami. Teman-teman juga bisa sambil konsultasi sama dokter pribadi, dokter langganan teman-teman ya, supaya bisa dikasih kayak vitamin tambahan lagi, dikasih kayak obat untuk menambah kesuburan gitu ya, supaya sel-sel telur dan sel-sel sperma kamu dan suami itu juga semakin berkualitas gitu, semakin bagus, sehingga bisa berpeluang besar untuk mendapatkan bayi kembar begitu. Oke, itu tadi ya tips-tips dari aku ya, berdasarkan pengalaman aku, dan memang rata-rata semuanya terbukti di pengalaman aku dulu waktu aku hamil kembar ya. Jadi buat teman-teman semuanya aku doakan semoga harapan teman-teman semuanya tuh bisa mendapatkan bayi kembar itu bisa terkabul gitu, amin ya. Sampai sini dulu ya video aku. Aku bakal buat lagi video-video tentang seputar kehamilan kembar aku, membahas tentang program kehamilan yang aku ikuti dan kelas-kelas ibu hamil ya. Jadi buat teman-teman semuanya makasih banget yang sudah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat. Sampai ketemu di next video.